Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel ya Hobi Bunga. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang anakan atau agonema yang masih remaja tapi udah bisa menghasilkan tunas. Gimana caranya? Oke, langsung aja. Tapi ini hanya untuk yang lokal ya. Kalau di luar yang lokal itu memang nggak bisa. Mau diapain juga dia nggak bisa. Mau dikasih pupuk apapun dengan cara apapun, kalau yang nggak lokal atau yang impor memang nggak akan bisa bertunas kalau dia masih remaja. Udah kayak gitu hukum alamnya ya. Jadi yang bisa kita bikin kayak gini hanya yang lokal aja. Kalau ada yang bilang bang lokal itu mudah bertunas, nggak semua orang bisa bikin dia bertunas. Oke, tergantung perawatannya juga. Kalau perawatan yang tepat baru dia bisa bertunas. Kalau perawatan yang nggak tepat jangan kan bertunas, besar juga nggak. Oke, kira-kira kayak gitu kan. Langsung aja teman-teman semua yang baik hati, yang cantik dan ganteng dimanapun berada. Jadi ini ada 3 jenis agonema lokal ya. Ada jenis butterfly, ada jenis snow white, dan ini ada jenis apa namanya, Venus. Venus tapi udah kayak ruby ya. Nah, kelihatan nggak? Nih. Venus tapi kayak ruby, cantik ya. Nah, gimana caranya? Yang pertama, yang jelas dia ini harus di atas 6 bulan dulu teman-teman. Kalau di bawah 6 bulan itu nggak bisa disebut remaja namanya ya. Jadi agonema remaja itu udah di atas umur 6 bulan baru bisa kita treatment biar dia bertunas. Kalau di bawah 6 bulan bukan remaja namanya, masih anakan ya. Oke. Pertama syaratnya harus di atas 6 bulan. Yang kedua, dia harus memiliki bonggol paling nggak sepanjang ini, di atas 5 cm. Kalau nggak punya bonggol nggak bisa bertunas lah dia, kan kayak gitu kan logikanya. Jadi bonggolnya minimal 5 cm. Oke, selanjutnya kita harus kecilkan ukuran potnya. Jadi kayak gini, sesuaikan dengan ukuran bonggolnya. Kalau bonggolnya pendek, kita pakai pot yang kecil dan pendek kayak gini. Oke, kalau bonggolnya panjang kayak gini, maka kita pakai pot yang panjang juga. Ini kan panjang kan, bahkan apa namanya, bonggolnya ini udah di atas media tanam malah, saking kepanjangnya, artinya kira-kira udah di atas 10 cm ada ini bonggolnya, sama kayak gini kan. Oke, kemudian selanjutnya kenapa kita ganti potnya menjadi lebih kecil dan sesuai bonggol, itu tujuannya agar akarnya itu enggak terlalu banyak lagi. Maksudnya pertumbuhan akarnya itu kita kurangi gitu. Karena kita pengen mengeluarkan tunasnya, sehingga nutrisi yang diserap oleh agonema ini nantinya akan fokus pada tunas. Jadi enggak hanya fokus pada daun dan akarnya. Next, lanjut. Selanjutnya adalah kita kurangi penggunaan pupuk daunnya. Karena kalau pupuk daun itu artinya kita merangsang pertumbuhan daun menjadi lebih banyak dan lebih besar. Sedangkan yang kita inginkan adalah pertumbuhan tunasnya. Gitu kan teman-teman. Jadi untuk sementara waktu sampai tunasnya keluar, kita nggak usah pakai pupuk daun dengan jenis apapun, dengan merek apapun ya. Kayak Gromor, Gandasil D, Dekastar, NPK, Mutiara 1616, Urea, ataupun pupuk micin sama. Jadi kita nggak pakai itu ya sementara waktu. Tujuannya sama kayak kita mengecilkan potnya, kita kurangi pertumbuhan daunnya dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan tunasnya tadi. Next, lanjut. Selanjutnya adalah kita cek kepadatan media tanamnya ya. Kalau media tanam kita terlalu padat tuh kelihatan kayak gini ya. Kalau kita ambil aja kayak gini kan bisa, kan gembur dia kayak gitu. Kalau dia terlalu padat, kita colek-colek kayak gini, itu nggak bisa diambil, artinya terlalu padat. Nah, harus kita ganti dengan media tanam yang lebih gembur. Jadi artinya kita harus menambahkan poros di dalamnya kayak sekam bakar atau sekam mentah kayak gitu kan. Kenapa begitu? Itu agar tunasnya lebih mudah keluar. Karena kalau terlalu padat media tanamnya, pertumbuhan tunasnya pun susah keluarnya, terhambat dia. Jadi media tanamnya kita ganti dengan yang lebih banyak porosnya.
ya, tapi jangan poros semua. Kalau poros semua tanpa tanah atau tanpa campuran yang lain, yang nggak ada nutrisinya, karena poros itu kan nutrisinya sedikit ya. Yang banyak nutrisinya dan unsur haranya itu yaitu tanah, jadi harus pakai tanah kalau hobi bunga ya. Oke, next. Selanjutnya harus lebih sering kita siram. Jadi kita siramnya itu 2 hari sekali, rutin kita siram ya. Kalau pagi terus, kalau sore terus, agar dia itu stabil kondisinya. Jadi kalau kondisinya stabil, nutrisinya banyak, maka kemungkinan besar tunasnya akan muncul. Nah, buktinya mana? Ini dia buktinya. Kita dekatkan. Nah, ini udah bertunas. Kelihatan nggak? Ini udah ada anakannya. Ini juga udah ada anakannya. Ini udah ada 2 tunasnya. Ini juga ada 1 tunasnya. Oke. Kemudian ada satu lagi yang terakhir ya, yang sederhana tapi lumayan penting juga. Kita harus lebih sering menggemburkan bagian atasnya kayak gini. Memang sederhana ya, cuma ini lumayan penting juga. Tujuannya untuk apa? Pertama, menggemburkan media tanam agar tunasnya mudah muncul ke permukaan. Yang kedua, biasanya karena sering disiram itu bagian tengahnya lebih cenderung melengkung ya, kayak cekungan kayak gitu kan. Nah, itu untuk kita tutupi lagi kayak gitu agar bagian bonggolnya nggak keluar ya. Karena kalau keluar bagian bonggolnya di atas media tanam itu pengaruh pada kondisi aglonya. Oke. Memang sederhana tapi ini lumayan penting juga. Oke. Nah, udah teman-teman, itu yang bisa saya bagikan kali ini. Dan jika nanti ada yang komentar, Bang, aglonema lokal kan memang mudah bertunas, emang benar, tapi tergantung yang merawat juga. Gak semua aglonema lokal itu bisa bertunas pada setiap orang yang merawatnya, beda-beda ya kan. Oke, kemarin ada yang nanya, Bang, coba pakai contohnya itu kayak Suksom atau yang lain yang impor kan, yang bikin Suksom itu bertunas kayak gitu, kira-kira kayak gitu, atau impor yang lain yang bertunas gitu. Ada, Suksom saya udah bertunas. Kalau teman-teman semua pernah nonton di salah satu video saya, itu udah saya tunjukkan tunasnya. Cuma tunasnya itu belum besar, masih dalam media tanam. Dan kan pas kita bongkar udah lihat. Oke. Udah teman-teman semua, itu aja yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa komentar dan like-nya dan subscribe-nya, dan ketemu lagi kita di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you.